Shalom, di Yesus saya bersyukur hari ini diberi kesempatan lagi ya untuk melanjutkan acara kesaksian hidup saya yang ke-58 di channel Bukit Sion. Suatu kehormatan ya bagi saya dari Tuhan Yesus untuk diberi kepercayaan untuk menyampaikan pesannya yang kesekian kali, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua dimanapun berada. Tuhan Yesus tidak jemu-jemu ya mengingatkan kita untuk dengar-dengaran firman-Nya, karena firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita ya. Kita tidak bisa hidup tanpa firman-Nya, karena seperti kita makan sehari-hari itu ya, makan nasi, atau yang sudah terbiasa tidak makan nasi mungkin makan roti atau kentang ya, itu suatu kebutuhan untuk hidup ya. Demikian juga firman Tuhan merupakan makanan rohani bagi kita dan merupakan terang ya bagi jalan kita dan pelita bagi kaki kita. Amin. Sebelum saya memulai acara ini, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik dalam nama Yesus, Bapa di surga, Hamba serahkan acara ini dari awal sampai akhir dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Biarlah Kau pakai hamba-Mu ini sebagai alat-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu, isi hati-Mu kepada kami semua yang Kau kasihi. Kami siap mendengarkan ya Bapa. Jauhkan dari hal-hal yang buruk yang mengganggu konsentrasi kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh menangkap isi hati-Mu yang terutama melalui tema hari ini. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Temanya cuma satu ya, karena lumayan panjang penjelasannya, jadi ayat-ayatnya juga banyak, jadi temanya cuma satu saja, yaitu arti ciptaan baru. Bahasa Inggrisnya itu new create ya, arti ciptaan baru. Kita belajar ya, apa itu arti ciptaan baru. Saya akan membacakan banyak ayat ya di tema kali ini. Mari kita konsentrasi ya. Tapi ya jangan terlalu tegang ya, santai saja, kita pelajari pelan-pelan meskipun ayatnya banyak. Kita buka di 2 Korintus 5 ayat 17. Sudah ketemu ya? 2 Korintus 5 ayat 17. Saya bacakan ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Luar biasa ya ayat ini. Jadi kita bersyukur ya, kita ini sejak ya ada Tuhan Yesus di dalam kita, sejak kita percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan kita mengenal siapa Tuhan Yesus, kita adalah ciptaan baru ya, luar biasa ya. Jadi kita harus bersyukur ya, karena bukan kita yang memilih Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus yang memilih kita. Itu ada ayatnya ya, itu satu anugerah. Jadi kita ini adalah ciptaan baru ya, yang lama sudah berlalu. Kebiasaan-kebiasaan kita yang lama sudah berlalu, manusia yang lama kita sudah berlalu, kebiasaan-kebiasaan kita yang baru yang sesuai firman Tuhan itu itulah yang kita sekarang ini adalah kita yang baru, bukan kita yang dulu penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan ya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Sekarang kita sudah menjadi ciptaan baru, sudah pasti ya, kita berubah ya. Kita bukan kebiasaan kita yang lama ya, atau bukan kita yang dulu, tapi kita yang baru. Amin. Jadi kita introspeksi diri ya, apa yang
dulu-dulu yang tidak sesuai firman Tuhan kita rubah, kita hidup baru ya. Semua perkataan kita ya, perbuatan kita, pikiran hati kita itu selaras seirama dengan kehendak Tuhan ya, dengan rencana Tuhan. Jadi jika ada orang bilang, oh kamu masih seperti yang dulu, oh kamu masih kayak gitu aja, atau orang suka ngecap kita ya kalau kita pernah berbuat dosa, itu biasanya itu orang itu mencap ya, distempel gitu ya, seolah-olah kita kalau bersalah ya bersalah terus, tidak mungkin bisa berubah. Itu penilaian orang ya. Tapi kita harus percaya ya bahwa itu memang aku yang dulu memang seperti itu. Kita akui kalau kita pernah berdosa, kita akui iya itu aku yang dulu ya, aku yang sekarang sudah berubah. Ya kita buktikan, tidak hanya bilang berubah ya, tapi kita buktikan ya pada orang yang mengecap kita tersebut. Yang dulu sudah selesai, sudah mati ya, itu saya yang dulu. Akui, memang kita pernah bersalah, akui. Jangan jangan malu untuk mengakuinya ya. Tetapi kita sudah berubah, bisa dibuktikan. Ya, tidak hanya kata-kata oh saya sudah berubah, tapi buktinya mana gitu ya. Jadi kita harus membuktikan bahwa kita memang ciptaan baru. Amin. Jadi meskipun kita hidup di dunia yang rusak ini, kita harus tetap lahir baru atau menjadi ciptaan baru ya. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi garam dan terang dunia, bisa menjadi teladan ya bagi orang dunia ini, bahwa di dalam kita ada Tuhan Yesus ya, bahwa kita ini menjadi saluran berkat gitu ya, dan teladan bagi orang dunia ini, sehingga orang dunia boleh melihat Tuhan Yesus di dalam kita dan banyak yang diberkati melalui hidup kita. Amin. Selanjutnya yaitu di Yesaya 1 ayat 16. Mari kita buka bersama ya, Yesaya 1 ayat 16. Yesaya bentar, belum saya tandai ya ternyata. Yesaya 1 ayat 16. Mari kita baca bersama ya. Maaf, Yohanes 1 ayat 16 ya. Yohanes 1 ayat 16. Mari kita baca bersama ya. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Amin. Ya, jadi menurut ayat ini ya, sudahkah kita penuh ya? Karena kalau kita penuh, kita akan menerima penuh dalam kemuliaannya ya. Maksudnya itu dipenuhi Roh Kudus. Kita harus izinkan Roh Kudus memenuhi hidup kita. Ya, kalau kita izinkan Roh Kudus memenuhi hidup kita dan kepenuhannya itu ada dalam hidup kita, ya, kita tuh telah menerima kasih karunia demi kasih karunia loh setiap hari. Luar biasa ya. Kita bersyukur ya. Kita memilih ya. Kita kan diberi kehendak bebas. Kita bersyukur. Kita memilih dipenuhi Roh Kudus. Kita memilih dalam kepenuhannya. Supaya kita semua ya yang dipenuhi kemuliaannya itu telah menerima kasih karunia demi kasih karunia setiap hari, otomatis ya. Luar biasa, itu suatu anugerah yang besar ya.
Kalau kita menerima kasih karunia demi kasih karunia day by day, ya, all the time, Jesus Christ in you and me, ya, Christ in you and me, amin. Luar biasa ya. Kita bersyukur ya, kita selalu di dalam Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus selalu di dalam kita. Ada lagunya ya, lagu rohani. Jadi jangan kita menilai diri kita itu ya berbeda dengan apa yang Tuhan Yesus nilai ya pada kita. Saya ulang ya, jangan menilai diri kita berbeda dengan yang Tuhan Yesus nilai atas diri kita, gitu loh maksudnya ya. Ya kalau Tuhan Yesus menilai diri kita ini berharga, biji matanya, ya, ciptaan baru, ya, yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Kenapa kita masih melihat masa lalu kita, ya, cerita kita yang lalu, ya? Setan itu memakai manusia, ya, orang-orang di sekitar kita. Itu yang dilihat itu cerita kita di masa lalu terus. Ya, tidak pernah mau melihat perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Biarin, ya. Kita jangan peduli, ya. Orang bilang kalau kita ini masih seperti dulu, masih kayak gitu, itu penilaian orang, ya. Jadi kita jangan mau ya dinilai orang sebagai ciptaan yang lama. Jangan mau, ya. Kita harus melihat diri kita ya sesuai dengan penilaian Tuhan. Kalau kita sudah bertobat, kita sudah bertobat sungguh-sungguh ya, kita adalah ciptaan yang baru dan Tuhan itu melihat kita itu sangat berharga. Ya, itu yang harus kita maksudnya kita harus menilai diri kita seperti yang Tuhan nilai atas diri kita. Meskipun orang lain bilang apa itu jangan didengarkan. Ya, karena mereka tidak tahu kalau kita sudah berubah. Meskipun mereka tahu pun mereka tetap ya masih mengecap kita yang jelek-jelek. Biar aja, jangan dihiraukan. Jangan mau ya pikiran kita itu dari apa kata orang. Jangan mau maksudnya jangan mau ya kita dinilai dari apa kata orang. Tapi kita dinilai dari apa kata Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya yaitu Kolose 2 ayat 10. Kolose 2 ayat 10. Mari kita buka bersama-sama ya. Saya bacakan ya. Kolose 2 ayat 10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Saya ulang ya. Kolose 2 ayat 10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dia huruf besar ya. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Amin. Luar biasa ya. Jadi kita bersyukur ya, kita ini dipenuhi di dalam Dia. Kalau kita izinkan Roh Kudus bekerja di dalam kita, otomatis kita dipenuhi di dalam Dia. Ya, kalau kita tidak izinkan, ya kita tidak dalam kepenuhan Allah, tidak dalam kemuliaan Allah. Kalau kita tidak mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita, itu terserah kita ya, kita diberi free will atau kehendak bebas. Kolose 2 ayat 10 tadi ya. Lalu kita lanjut ke Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Mari kita buka bersama-sama. Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan,
seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saya ulang ya. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah, dia itu huruf besar ya, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Kita bersyukur ya, kita diberi kuasa, diberi otoritas ya oleh Tuhan Yesus. Luar biasa. Kita imani ya, kita diberi kuasa atau otoritas oleh Tuhan Yesus. Kita gunakan ya kuasa tersebut. Jangan kita kurang yakin ya, kurang percaya. Masa sih aku punya kuasa? Itu tidak boleh ya. Kita harus percaya, kita harus yakin bahwa kita diberi kuasa untuk menyelesaikan permasalahan kita, pergumulan kita ya, untuk menyembuhkan penyakit, baik penyakit diri kita sendiri atau penyakit orang lain ya. Kita diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, orang-orang kesurupan ya. Kita bersyukur, kita gunakan kuasa tersebut ya. Jangan kita diam saja ya. Kuasa tersebut harus kita gunakan, kita praktekkan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari untuk menyatakan ya bahwa kuasa itu memang ada ya, bukan hanya sekedar kata-kata ya. Tadi kita diberi kuasa dan karunia oleh Tuhan Yesus, kita praktekkan ya, kita bisa melakukan mujizat dan tanda-tanda ajaib dalam namanya ya. Dan kita praktekkan juga, kita ini diberi hikmatnya ya, untuk menyelesaikan setiap permasalahan pergumulan kita ya. Kita juga diberi hikmat Tuhan ya. Hikmat Tuhan ini melebihi emas permata ya, dan hikmat Tuhan ini mampu ya melawan serangan-serangan dari setan yang memakai orang-orang yang dipakainya untuk menyerang kita ya, baik itu orang yang beragama Kristen atau beragama lain ya. Kadang kan menyerang kita, itu kita bisa menang loh kalau kita punya hikmat Tuhan dalam diri kita. Apapun serangan itu ya, sesulit apapun ya serangan itu, bahkan kadang memakai ayat-ayat Alkitab kadang ya untuk menyerang kita, kita tetap akan menang karena hikmat Tuhan ada di dalam kita. Amin. Jadi jangan takut ya, kalau kita diberi hikmat Tuhan itu kita pasti menang ya dari serangan-serangan yang menjatuhkan kita atau memang dengan sengaja ya ingin mencelakai kita. Itu kita pasti menang kalau kita punya hikmat Tuhan ya. Kita lanjut Efesus 3 ayat 20 sudah ya. Selanjutnya yaitu di Wahyu 3 ayat 6. Mari kita buka, meloncat jauh ya. Wahyu 3 ayat 6. Saya bacakan ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat ya. Saya ulang ya. Wahyu 3 ayat 6. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Jadi kita harus dengar-dengaran ya. Sebagai orang percaya, bagi orang benar, kita sudah sepantasnya, sudah seharusnya mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus dalam diri kita. Amin. Ya. Dari ayat ini kita harus mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus pada kita, harus kita responi dan kita lakukan. Jangan hanya mendengar saja tapi tidak dilakukan, itu percuma ya, itu sia-sia. Jadi kita berlatih ya untuk mendengar suara Tuhan,
kalau kita sudah bisa mendengar suara Tuhan, kita praktekkan, ya kita lakukan. Karena iman tanpa perbuatan juga sia-sia. Selanjutnya yaitu di Efesus 3 ayat 5. Mari kita buka bersama-sama. Efesus 3 ayat 5. Saya bacakan ya. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Saya ulang ya, ini Efesus 3 ayat 5. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Jadi kita bersyukur ya, kita diberitahu ya sesuatu yang belum diberitahukan kepada orang-orang benar atau orang-orang percaya pada zaman perjanjian lama ya. Itu belum diberitahukan oleh Tuhan. Ini merupakan suatu rahasia ya. Tetapi sekarang ya itu dinyatakan ya di dalam Roh Kudus dalam diri kita. Luar biasa ya. Jadi kita diberitahu ya sesuatu rahasia yang tidak diberitahukan di zaman angkatan-angkatan terdahulu, yaitu pada zaman perjanjian baru ya. Tapi sekarang kita bersyukur ya, rahasia tersebut dinyatakan pada kita melalui Roh Kudus yang ada di dalam kita. Luar biasa ya. Ya, kita bersyukur ya. Yaitu apa tadi? Kita ini adalah ciptaan baru. Ya, itu rahasia yang belum disampaikan pada angkatan-angkatan terdahulu. Ya, bahwa sekarang ini ya kita ini adalah ciptaan baru ya, yang siapa yang ada di dalam Tuhan Yesus itu adalah ciptaan baru, dan ciptaan baru ini ya akan mempunyai janji-janji Tuhan, mendapatkan janji-janji Tuhan yang luar biasa ya, yang belum disampaikan pada angkatan-angkatan terdahulu. Sekarang kita tahu ya janji Tuhan yang besar tersebut, yaitu kita diberi langit baru dan bumi baru ya. Jadi kita bersyukur kalau kita dibukakan ya oleh Roh Kudus bahwa kita ini ada ciptaan baru, dan ciptaan baru itu akan menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa ya, yaitu langit baru dan bumi yang baru. Kita akan nanti baca di ayat selanjutnya ya. Selanjutnya yaitu di Efesus 3 ayat 5 ya tadi ya. Sekarang kita lanjut di Yesaya 65 ayat 17. Yesaya 65 ayat 17. Saya bacakan ya. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Saya ulang ya. Yesaya 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan, aku huruf besar ya, langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Ya, ini ya janji Tuhan yang
yang luar biasa ya bagi kita sebagai ciptaan yang baru, kita yang tinggal di dalam Tuhan Yesus. Itu pasti kita akan menerima ya janji Tuhan yang luar biasa ini, yaitu langit baru dan bumi yang baru. Amin. Selanjutnya kita lanjutkan ya. Tadi di Yesaya, Kisah Para Rasul, Kolose ya, Kolose 1 26 sampai 27. Mari kita baca bersama. Kolose 1 26 sampai 27. Saya bacakan ya. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saya ulang ya. Ayat 26. Kolose 1 ayat 26 sampai 27. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Yang huruf besar ya. Ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Amin. Jadi kita yang ada di dalam Kristus ya. Kristus kan ada di tengah-tengah kita. Ini ayat ini kan berkata begitu. Berarti Kristus kan ada di dalam kita. Ya. Berarti kita ini adalah ciptaan baru, dan ciptaan baru itu akan menerima janji Tuhan yang luar biasa, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Luar biasa ya. Kita bersyukur ya. Kita bersyukur Tuhan Yesus ada di dalam kita ya, dan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Berarti kita ini adalah ciptaan baru. Selanjutnya Efesus 3 ayat 19. Saya bacakan lagi ya. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saya ulang ya. Efesus 3 ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ya, jadi kita kalau dipenuhi dalam kemuliaannya ya, kalau kita dipenuhi Roh Kudus dan kita izinkan Roh Kudus bekerja dalam kita akan mengenal kasih itu. Kita tidak mungkin mengenal kasih Tuhan kalau Roh Kudus tidak bekerja di dalam diri kita. Ya, kalau Tuhan Yesus tidak di dalam kita, ya, atau Roh Kudus tidak di dalam kita tidak mungkin mengenal kasih itu dengan baik, ya, dan mempraktekkan kasih itu dengan baik. Ya, hanya karena kita mengizinkan ya Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita, baru kita bisa mengenal kasih itu dengan baik. Ya, kasih itu melampaui segala pengetahuan, luar biasa ya. Ya, jadi kita bersyukur ya, kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Kita izinkan ya Roh Kudus bekerja dalam kita. Ya, luar biasa, karena
Kita tidak mungkin ya bisa mengasihi Allah dengan baik dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri kalau kita tidak mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam kita. Ya, izinkan Roh Kudus bekerja di dalam kita sehingga kita dipenuhi oleh kemuliaan-Nya. Amin. Kita bersyukur ya, karena kasih itu melampaui segala pengetahuan, luar biasa. Ada tambahan sedikit ya, ini tidak ada hubungannya dengan tema ya. Ini hanya sekedar tambahan saja. Kita semua tentu punya mimpi ya. Seperti peribahasa, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Ya, jadi kita punya mimpi yang besar itu sah-sah saja. Ya, boleh-boleh saja karena mimpi yang besar itu tidak bayar ya, boleh. Dan itu harus. Di dalam Tuhan, sebagai orang benar, sebagai orang percaya, kita harus mempunyai mimpi yang besar. Asal mimpi tersebut sesuai dengan rencana Tuhan atau kehendak Tuhan tentunya ya. Pasti ya Tuhan mengabulkan mimpi kita. Jangan takut bermimpi, terutama anak-anak muda. Ya, bermimpilah. Ya. Dan serahkan mimpimu itu pada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan pasti mengabulkan. Ya, membuat mimpi kalian menjadi kenyataan. Teruslah bermimpi, katakan dengan iman. Ya. Tuhan Yesus, biarlah mimpiku digenapi di dalam Tuhan Yesus. Itu ya, katakan dengan iman. Tuhan Yesus, biarlah mimpiku digenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Biarlah mimpiku itu ya sesuai ya dengan kehendak dan rencana Tuhan Yesus. Jadi tetaplah bermimpi ya, serahkan mimpimu kepada Tuhan Yesus ya. Pasti Tuhan Yesus akan membuat mimpi kita menjadi nyata. Ya. Katakan dengan iman. Dan selalu mengucap syukur dan selalu berharap ya pada Tuhan. Apapun tantangan-rintangan di hadapan kita, ya kita percaya mimpi kita akan menjadi nyata. Amin. Sampai di sini acara ini saya berterima kasih ya sudah saudara-saudara semua yang dikasih Tuhan dimanapun berada sudah menyaksikan acara ini dari awal sampai akhir. Terima kasih. Saya akhiri acara ini, sampai ketemu di acara berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.